Hai, selamat datang di Ede Random. Di video ini, saya akan menceritakan alur film KKN di Desa Penari. KKN di Desa Penari diadaptasi dari salah satu cerita horor yang telah viral di tahun 2019 melalui Twitter. Menurut sang penulis, cerita ini diambil dari sebuah kisah nyata sekelompok mahasiswa yang tengah melakukan program KKN di Desa Penari. KKN tersebut tidak berjalan mulus. Serentetan pengalaman horor pun menghantui mereka. Hingga program KKN tersebut berakhir tragis. Dan film ini merupakan film horor terlaris di tahun 2022. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Check it out. Di awal film, kita akan diperlihatkan pemandangan hamparan sawah yang hijau. Kemudian scene berlanjut. Ada dua mahasiswi cantik yang turun dari mobil hitam. Mereka adalah Nur dan Ayu. Ketika turun dari mobil, Nur heran. Ada kakek-kakek yang terus menatap Nur dengan aneh. Entah apa yang dimaksud si kakek tersebut. Mereka berdua pun langsung naik ojek yang sudah disiapkan kakaknya Ayu untuk sampai ke desa. Karena untuk ke desa tersebut hanya bisa dilewati oleh ojek saja. Sesampainya di desa, mereka langsung disambut oleh Pak Prabu. Tanpa basa-basi, mereka langsung diajak ke rumah Pak Prabu. Sesampainya di rumah Pak Prabu, rencana KKN mereka ternyata ditolak oleh Pak Prabu dengan alasan karena belum pernah ada yang melakukan KKN di desa tersebut. Tapi Ayu dan kakaknya terus membujuk Pak Prabu agar diizinkan KKN di desa itu. Soalnya ini juga baru pertama kalinya buat kami. Tidak lama kemudian, Pak Prabu mengajak mereka ke tempat bekas pemandian para penari, dan tempat itu disebut sinden. Sinden ini dulu sering digunakan para penari untuk mandi. Seiring berjalannya waktu, sinden ini sudah tidak digunakan lagi, bahkan sempat beralih fungsi menjadi sumber mata air. Karena tahun belakangan ini airnya surut, dan akhirnya kembali terbengkalai. Ayu pun berjanji akan memperbaiki sinden tersebut. Ketika Ayu sedang berbicara dengan Pak Prabu, Nur merasa aneh dengan suasana tempat itu. Dan tiba-tiba, Nur melihat sosok besar hitam. Beberapa minggu kemudian, Nur, Ayu, Widya, Anton, Wahyu, dan Bima datang ke desa karena telah diizinkan untuk melakukan KKN di desa. Mereka pun turun dari mobil dan naik ojek untuk sampai ke desa tersebut. Di tengah perjalanan, tepatnya di tengah hutan, Nur dan Widya mendengar suara gamelan dan melihat sosok penari di tengah hutan. Sesampainya di desa, mereka langsung disambut oleh Pak Prabu. Ayu pun memperkenalkan teman-temannya kepada Pak Prabu. Di tengah perjalanan menuju posko, tiba-tiba Widya bertanya pada Pak Prabu, apakah ada desa lain di sekitar hutan? Karena Widya mendengar suara gamelan, Pak Prabu pun menjawab, itu hanya salah dengar saja, tidak usah difikirkan. Kemudian Pak Prabu menitipkan para perempuan ke rumah nenek-nenek. Sementara untuk laki-laki, mereka tinggal di posyandu karena posko yang akan mereka tempati masih dalam renovasi. Malam pun menjelang. Ketika para wanita sedang mengobrol, tiba-tiba nenek itu datang menegur Ayu yang berpakaian kurang sopan. Ketika Ayu dan Nur terlelap tidur, Widya sangat gelisah dan tidak bisa tidur. Tiba-tiba, Widya melihat sesosok makhluk yang duduk di samping Nur dan mengelus kepala Nur. Dan film pun baru dimulai. Keesokan harinya, mereka berkumpul di sinden untuk proker KKN mereka. Saat Pak Prabu akan mengajak mereka berkeliling desa, tiba-tiba Nur melihat sosok besar hitam sedang memperhatikannya.
Lalu Pak Prabu menunjukkan tempat berikutnya, yaitu pemakaman. Karena merasa aneh dengan makam tersebut, Bima pun bertanya pada Pak Prabu, kenapa makam di sini ditutupi kain hitam? Pak Prabu pun menjawab, karena kuburan tersebut belum berusia 10 tahun. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Nur nyaris pingsan karena kepanasan. Karena keadaan tersebut, Bima pun berinisiatif mengantar Nur ke posko. Tapi yang lain melanjutkan berkeliling desa. Sesampainya di tempat berikutnya, yaitu di ladang, Pak Prabu menunjuk sebuah tugu. Tugu itu adalah perbatasan antara desa dengan hutan. Pak Prabu pun berpesan agar mereka jangan mendekati tugu itu, apalagi sampai nekat masuk ke hutan. Tugu itu disebut tapak tilas oleh masyarakat desa tersebut. Tiba-tiba scene berpindah ke tengah hutan yang gelap, dan Nur sedang dikejar oleh sosok besar hitam. Dan ternyata Nur yang sedang bermimpi dikejar sosok genderuwo. Kemudian Ayu membagi kelompok untuk prokernya menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 2 orang. Terakhir aku sama Bima. Singkat waktu, ketika Ayu sedang mengerjakan proker di ladang, tiba-tiba Ayu melihat Bima yang keluar dari tapak tilas. Ayu pun heran dan tidak berkata apapun. Keesokan harinya, saat Nur dan Widya akan mandi, Widya pun merasa heran karena yang tinggal di desa ini tidak ada yang seumuran mereka. Namun, Nur berprasangka kalau anak-anak muda di sini pergi merantau ke kota. Aneh. Sesampainya di tempat mandi, Nur masuk duluan dan Widya menunggu di luar. Widya heran karena ada sesajen di sana. Ketika Nur akan bersiap-siap mandi, tiba-tiba Nur merasa ketakutan karena melihat sosok genderuwo yang akan menerkamnya. Nur pun berusaha keluar, tapi pintunya tidak bisa dibuka. Widya yang sedang di luar tidak mendengar suara Nur. Justru Widya mendengar suara sinden yang sedang bersenandung. Dengan rasa takut, Nur pun melempar tanah yang dia raih di bawah sambil dibacakan ayat-ayat suci dan dilempar ke genderuwo tersebut. Akhirnya pintu bisa terbuka dan Nur pun bisa keluar. Widya pun heran melihat Nur tidak jadi mandi. Lantas Widya pun masuk untuk mandi. Saat Widya sedang mandi, Nur mendengar suara sinden bersenandung. Karena rasa aneh dan penasaran, Nur pun mengecek dan mengintipnya. Betapa kagetnya Nur melihat sosok sinden berada dekat Widya. Mereka pun langsung pulang ke posko. Malam harinya, Nur yang merasa aneh dengan kejadian-kejadian yang dialaminya langsung mendatangi kediaman Pak Prabu yang kebetulan sedang ada si Mbah atau tetua desa di rumah Pak Prabu. Nur menceritakan apa yang dia alami selama tinggal di desa tersebut. Kemudian si Mbah memberikan kopi yang sudah dibuatkan untuk 3 orang karena si Mbah tahu akan ada tamu yang datang. Saat Nur meminum kopi tersebut, si Mbah bertanya, "Manis ya Mbak?" Dan Nur pun mengangguk. Kemudian si Mbah memulai ritual di dekat sinden. Si Mbah berkata jika semua yang Nur lihat adalah penghuni wilayah ini karena mereka marah dengan apa yang dibawa Nur ke desa. Ternyata Nur mempunyai hodam penjaga yang selalu menemani Nur kemanapun Nur pergi. Dan hodam penjaga itu adalah Mbah Dok. Tenang aja. Si Mbah pun bilang ke Mbah Dok, jangan khawatir dengan keselamatan Nur, karena keselamatan Nur sudah menjadi tanggung jawabnya. Sementara itu di posko Putri,
Widya tidak bisa tidur lagi dan pergi keluar karena mendengar suara sinden bernyanyi. Betapa kagetnya Widya melihat Nur sedang menari. Sadar, Nur. Sedangkan di posko pria, Wahyu heran melihat Bima yang bengong melihat ke arah posko wanita seperti melihat sesuatu yang aneh. Ternyata Widya lah yang sedang menari, dan semua orang pun heran melihat Widya yang seperti kerasukan. Tari kok bengi-bengi, Widya. Keesokan harinya, Wahyu, Ayu, dan Widya diajak Pak Prabu untuk menemui Simbah atas kejadian semalam. Lalu mereka disuruh minum kopi hitam. Saat Wahyu dan Ayu minum kopi tersebut, mereka berdua merasa pahit. Tapi berbeda dengan Widya yang menikmati kopi tersebut karena merasa manis. Melihat keanehan itu, Simbah menjelaskan bahwa Widya adalah orang yang gampang dirasuki dan disenangi bangsa makhluk halus. Simbah pun langsung memberikan parutan kunyit dan ditempelkan di kening Widya untuk melindungi Widya. Di sisi lain, Nur dan Anton sedang ngobrol serius tentang Bima. Karena setiap malam Anton sering mendengar Bima desah dengan wanita lain di dalam kamar. Bahkan Anton pernah menemukan sesajen di kamar Bima. Tapi Nur tidak percaya dengan perkataan Anton. Dan Anton pun langsung mengajak Nur ke kamar Bima untuk membuktikannya. Apa sih? Sesampainya di kamar Bima, Nur pun percaya dengan Anton. Tanpa mereka sadari, ada foto Widya di bawah sesajen itu. Mereka pun membuka lemari Bima dan mereka kaget saat ada ular hijau di dalam lemari Bima dan pergi ke arah sesajen. Singkat waktu, akhirnya posko yang sedang direnovasi pun sudah selesai dan bisa ditempati. Mereka pun tinggal bersama di posko tersebut. Pak Prabu pun mengingatkan agar mereka menjaga sikap. Ya. Saat Widya sedang mengerjakan tugas, Widya mendengar desahan di kamar Bima. Ketika Widya hendak mendekati kamar Bima, Widya dikagetkan dengan kehadiran Nur dan Ayu. Mereka pun heran dengan suara desahan tersebut. Singkat waktu, Bima sedang berjalan sendiri melewati tapak tilas pada malam hari. Entah apa tujuannya. Sedangkan di posko, semua panik karena Widya kembali ketakutan. Saat Widya dikasih minum, tiba-tiba keluar rambut dari mulut Widya dan semua kaget karena menganggap Widya telah diguna-guna. Apa yang akan terjadi pada mereka setelah mereka mengalami serentetan kejadian mengerikan selama KKN di desa itu? Apakah mereka akan terbebas dari teror Dauh? Kita lanjut ke part 2.